Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil dari presentasi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Nur Laudia, saya sendiri, dan yang kedua yaitu Nur Ramadhani, dan yang selanjutnya yaitu Fadil Ahyar Muhammad. Pada video kali ini, kami akan mengangkat judul yaitu klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma naif Bayes. Latar belakang dari judul kami yaitu kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dialami oleh beberapa negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata. Penelitian akan melakukan klasifikasi berdasarkan data penduduk miskin yang diperoleh dengan menggunakan teknik data mining. Banyak cara yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya dengan program bantuan sosial untuk rakyat miskin. Bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah, sehingga pemberian bantuan sosial tersebut tidak salah sasaran. Metode yang akan digunakan yaitu metode naif Bayes classifier, yang merupakan salah satu teknik pengklasifikasian dalam data mining. Selanjutnya yaitu metode klasifikasi, menggunakan naif Bayes classifier yang bertujuan untuk menciptakan suatu model yang dapat secara otomatis mengkategorikan individu atau keluarga ke dalam tingkat kemiskinan yang tepat berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki oleh mereka. Tujuan utama melibatkan prediksi tingkat kemiskinan guna memfasilitasi identifikasi kelompok berisiko tinggi dan pengalokasian sumber daya yang efisien. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga sosial dapat berfokus pada pemberian bantuan atau dukungan kepada kelompok yang membutuhkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dengan NIM 602001210178. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan algoritma naif Bayes. Ada 3, yaitu 1. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan berjalan dengan efisien, menjadikannya pilihan yang baik untuk dataset besar. Kemudian yang kedua yaitu efisiensinya pada dataset besar dan dimensi tinggi membuatnya ideal untuk situasi di mana sejumlah besar fitur perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga yaitu naif Bayes tidak memerlukan penyetelan parameter yang rumit dan sering memberikan hasil yang memuaskan, bahkan tanpa penyesuaian mendalam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alur metodologi penelitian CRISP dalam data mining. Ada 6, yaitu 1. Business understanding, di mana business understanding itu tahap di mana business problem didefinisikan dengan sederhana dan tepat. Kemudian data understanding, yaitu proses di mana mempertemukan antar data apa yang kita miliki dan data apa yang seharusnya kita perlukan. Kemudian data preparation, yaitu tahap untuk membangun dataset akhir. Data akan diproses pada tahap pemodelan dari data mentah. Kemudian modeling, yaitu tahap pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan dan beberapa parameter yang akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Kemudian evaluation, yaitu tahap di mana model sudah terbentuk dan diharapkan memiliki kualitas yang baik jika dilihat dari sudut pandang analisis data. Kemudian terakhir yaitu deployment, yaitu tahap pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga digunakan oleh pengguna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahyar Muhammad dari kelas B dengan NIM 6020121129. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma naif Bayes dengan kesimpulan. Algoritma naif Bayes dimulai dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk dianalisis. Analisis ini bisa mencakup data ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta faktor-faktor yang lainnya. Setelah itu, kita akan melakukan pre-processing data
dari yang hilang, baik itu data noise atau maupun data outlier. Setelah itu, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau data training dan data pengujian atau data uji. Lalu, kita akan mengekstrak fitur untuk mengonversi data mentah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh model menggunakan data pelatihan untuk menghitung parameter pilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi kelas instan tersebut. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik-metrik seperti rekal. Dapat kita lihat bersama di samping ini ada flowchart yang dimana menjelaskan cara kerja algoritma naik bias yang dimulai dari start, kemudian kita ke data training, lalu data uji. Kemudian kita akan menghitung kemunculan tiap atribut menggunakan rumus Gaussian, menentukan peluang antara ke positif dan negatif. Kemudian selesai. Ya, selanjutnya sebagai kesimpulan, berdasarkan dari hasil pengolahan data menggunakan algoritma naik bias dalam RapidMiner, kami mengambil kesimpulan bahwa relatif cocok untuk pengklarifikasian tingkat kemiskinan, yaitu dengan besar akurasinya 91%, pada pengujian validasi sebesar 10, serta algoritma relatif terpengaruh dengan jumlah data training. Makin banyak data training akan semakin baik atau semakin jelas dalam hal generalisasi pada data baru. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma naik bias dengan menggunakan tools RapidMiner. Pertama-tama yaitu kita masukkan operator red CSV, karena di sini dataset yang saya gunakan itu berbentuk CSV. Kemudian kita masukkan datasetnya, klik next, lalu next. Kemudian di bagian klasifikasi kemiskinan, kita ubah tipe datanya menjadi binominal. Kemudian kita tambahkan label, lalu OK, kemudian finish. Lalu kemudian kita masukkan replace missing value. Di sini karena data saya terdapat missing, yaitu di sini kita tambahkan missing value untuk mengganti nilai yang hilang pada dataset. Kemudian kita tambahkan split data. Di sini fungsi dari split data yaitu untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing sesuai porsi yang ditentukan. Di sini saya bagi 0,8 untuk data training dan 0,2% untuk data testing. Kemudian OK. Lalu kita tambahkan cross validation. Di sini fungsi dari cross validation yaitu untuk menilai kinerja proses sebuah metode algoritma dengan menggunakan algoritma naik bias dengan membagi sampel data secara acak. Kemudian kita tambahkan apply model. Di sini fungsi dari apply model yaitu untuk menguji dataset dari operator lain.
Kemudian kita hubungkan tabelnya. Kemudian di dalam cross validation, yaitu kita masukkan algoritma yang digunakan, yaitu naive Bayes. Kemudian kita tambahkan lagi apply model. Lalu terakhir kita tambahkan performance. Di sini kita gunakan performance classification sesuai dengan metode yang digunakan. Guna performance ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja model dan memberikan daftar nilai secara otomatis. Dan di sini kita gunakan number of false-nya 10. Lalu kemudian kita run, maka kita akan mendapat akurasi sebanyak 90,75%. Kemudian di sini prediksi nolnya sebanyak 98,99% dan prediksi satunya sebanyak 39,09%. Dan kelas rekalnya untuk true atau nol yaitu 91%, 91,7%. Kemudian untuk true 1 yaitu 86,00%. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.